fams. Ketemu lagi di program kesayangan kita, Ragam Indonesia. That's right. Program yang mengulas serba-serbi keindonesiaan tentunya dari berbagai penjuru negeri, di mana Joreji selalu hadir mendampingi di balik layar televisi. Cakep. Nah, sekarang kita mau ajak jalan-jalan nih, fams. Hihi. Ayo, siapa nih yang mau ikut? Pagi ini kita mau pelesiran ke salah satu kota di Jawa Barat yang sejuknya kebangetan dan panoramanya ijo-ijo. Yes, Garut fams. Gimana? Udah gak sabar kan? Ya udah, sekarang mendingan kita kemon. Berang-berang pakai tongkat. Berangkat. Nah, mumpung lagi ada yang rame-rame nih, kita mulai dari satuannya yang khas ya, fams. Domba Garut. Fams, selama ini domba asli Garut emang bukan identik sebagai sajian menu di meja makan. Domba Garut ini jauh lebih populer karena kekuatannya di lapangan, fams. Gak usah ragu lagi deh, keperkasaan dan ketakasan domba Garut ini bahkan jadi bagian dari budaya yang masih dilestarikan. Dan ini dia nih, fams, seni ketakasan domba dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Fans, seni ketangkasan domba Garut ini diikuti oleh domba-domba petarung, unggulan peternak lokal. Mereka tergabung dalam HPDKI, atau Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia, Kabupaten Garut. Sekitar 150-an peserta ikut berpartisipasi dalam gelaran seni ketangkasan domba Garut kali ini nih, fans. Wah, lumayan banyak ya, fans. Sejak tahun 50-an, seni ketangkasan domba Garut ini mulai populer dan menjadi agenda hiburan rakyat, fans. Gak cuma seru loh, tapi juga syarat nilai dan budaya. Setiap kontes ketangkasan ini digelar, dijamin rame deh kayak sekarang. Penontonnya selalu bejubel, dari yang tua sampai yang muda. Kalau mau nonton, gratis, fams. Namanya juga hiburan rakyat, siapa aja boleh lihat. Iringan dangdut dengan alunan musik kendang khas Tatar Sunda bikin suasana makin semarak. Dombanya makin galak, yang ngedukungnya ikut semangat. Hehe, joget mang! Fans, setiap 1 bulan sekali, domba-domba petarung dari Garut ini bakal membuktikan siapa di antara mereka yang paling keras kepalanya. Bukan berarti ngotot ya, tapi yang kepalanya bener-bener keras. Semua ada aturan mainnya kok, fans. Pilihan lawan harus seimbang. Ada 3 kategori domba yang dibagi berdasarkan klasifikasi berat badannya. Domba kelas C memiliki bobot 54 sampai 55 kg. Domba kelas B 55 sampai 65 kg. Sedangkan bobot 65 kg ke atas adalah domba kelas A, sekaligus kelas tertingginya, fams. Pada setiap satu pertandingan, sepasang domba akan saling seruduk sebanyak 20 kali, fams. Pada hitungan ke-15, domba akan dimanja, istirahat sambil dipijit-pijit biar tetap semangat. Enak banget ya. Yang jadi penilaian itu 5 kriteria domba Garut itu. Pertama, kesehatan yang diutamakan, kesehatan, teknik pamidangan, teknik pukulan, teknik keberanian, itu yang paling utama. Jelas kalau 5 kriteria ini terpenuhi, jelas jadi juara. Bener banget, fans. Gak sembarangan domba bisa turun ke arena kontes ketangkasan. Kebersihan dan kesehatan domba tetap jadi perhatian. Bagi para pemilik, menjadi juara kontes ketangkasan domba ini pasti bikin bangga. Selain hadiah materi, turut melestarikan nilai-nilai budaya Garut, itu yang luar biasa. Salut deh! Selain domba, di Garut juga ada seni akrobatik masyarakatnya yang khas nih, fams. Namanya Lais. Ini nih, fams, salah satu bukti betapa beragamnya budaya di negeri kita. Seni akrobatik dari Garut, Jawa Barat ini, fams, namanya Lais. Karena daya tarik dan kelangkaannya, pada tahun 2016 lalu, seni Lais resmi ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia dari Jawa Barat. Berawal dari keterampilan seorang pemetik buah kelapa, seni Lais pertama dipentaskan di Kecamatan Sukawening, Garut tahun 1900-an. Kalau dulu pohon kelapa dipakai sebagai penyangga tali, kini Lais memakai 2 batang bambu supaya mudah dibawa saat pentas. Tapi walau di bambu, tingginya tetap bikin ngeri, fams. Dari permukaan tanah bisa 15 meter atau bahkan lebih.
Jelas, bambu yang jauh lebih lentur menuntut keseimbangan dan konsentrasi pemainnya lebih tinggi lagi. Fams, habis nonton yang unik dan seru-seru, sekarang saatnya cari kudapan khas yang selalu eksis. Warga Garut pasti udah nyantol banget nih sama kuliner ini. Namanya burayot amis gelis. Nah, bentuknya yang unik jadi ciri khas burayot dari Garut. Kalau biasanya tampil dengan satu wujud, burayot amis gelis hadir dengan 5 varian. Namanya juga amis gelis, artinya manis dan cantik. Bagi pecinta jajanan tradisional, ini pasti udah akrab nih sama kue cucur. Nah, burayot ini nih fams, punya cita rasa yang hampir sama dengan kue cucur. Sensasi renyah dan garing saat digigit terasa lumer karena tekstur di dalamnya begitu lembut fams. Manisnya pas, gak bikin enak, apalagi bosen. Cocok nih disantap sebagai camilan di kala santai. Burayot sekarang juga jadi oleh-oleh khas yang wajib kamu bawa kalau ke Garut, Jawa Barat. Ini dia fams, bahan baku burayotnya. Siapkan daun pandan dan gula merah, tepung beras dan gula pasir. Gampang kan? Pemilihan bahan untuk kue burayot ngaruh banget nih pada hasilnya. Biasanya sih, gula merah yang dipakai ini terbuat dari pohon aren. Gula merah dan air nira terasa lebih segar dengan sentuhan manis yang masih wajar. Lanjut fams, kita bikin adonannya ya. Pindahkan tepung beras ke dalam wadah yang agak besar. Biar gampang gitu deh, mengulon tepung dengan gula cair. Jangan sampai ada tepung yang menggumpal ya. Adonan burayot original udah jadi nih fams. Sekarang kita bikin yang rasa pandan. Selain rasa dan warna, proses bikin burayot pandan ini berbeda dengan yang original. Untuk hasilkan warna hijau pandan yang khas, daun pandan harus dilumat dengan campuran air. Air perasan daun pandan inilah jadi pengganti gula aren cair pada burayot original. Tenang, rasa manisnya masih ada kok. Tapi cukup pakai gula putih alias gula pasir. Setelah mengkristal atau mulai jadi karamel, gula cair pandan ini bisa campur ke dalam tepung beras fams. Aromanya wangi loh fams. Sip lah, aduk dan uleni. Selain original dan pandan, masih ada nih 3 rasa lain dari burayot amis gelis. Ada yang coklat, stroberi, dan mint. Istilahnya sih burayot pancawarna alias 5 warna. Pada tahun 2019 lalu fams, Kementerian Pariwisata menetapkan burayot sebagai satu dari 3 kuliner tradisional khas asli dari Garut. Menu ini masuk ke hotel-hotel berbintang, bahkan diperkenalkan ke tingkat nasional hingga internasional. Wah, keren ya fams! Di Garut, burayot tergolong jajanan jadul. Menu ini menjadi panganan kesukaan Menak atau bangsawan Belanda pada masanya. Dari yang tadi hanya satu warna dan rasa gula aren aja, sekarang jadi cantik warna-warni tuh fams. Kalau cuma bikin dan cetak adonannya sih gampang. Yang susah itu saat menggoreng burayotnya. Gak semua orang nih bisa bikin burayot. Selain minyaknya harus banyak dan panas betul, alatnya juga khusus fams. Teknik memasaknya juga ada fams. Oh iya, burayot dalam bahasa Indonesia artinya menggelantung. Digoreng satu persatu, burayot yang udah matang langsung digantung fams. Bentuknya lucu nih, kayak buah-buahan gitu fams. Wah, oke banget nih fams. Nah, yang mau cicip burayotnya si Neng, sok ngacung. Setelah jajanan, sekarang kita kulineran yang berat. Kalau menu yang khas, legend, dan super lazis, tempat ini bisa jadi tujuan nih fams. Potongan daging dalam rendaman kuah kuning bikin perut keroncongan. Perasan jeruk nipis, remukan emping, serta tambahan sambal, wah jadi nggak nahan. Aroma harum hidangan ini makin nambah penasaran nih fams. Fams, Soto Haji Ahri dari kota Garut, Jawa Barat ini udah melegenda. Sejak tahun 1943, sebelum Indonesia merdeka, soto ini bahkan udah setia menghibur perut warga Garut. Berbeda dengan soto mie Bogor atau soto Betawi, Soto Haji Ahri disajikan tanpa mie atau bihun. Juga tanpa tambahan sayur seperti kentang ataupun toge. Isiannya cuma potongan daging atau jeroan sapi, serta kacang kedelai goreng. Sekilas sih tampilannya dan cita rasanya mirip seperti empal gentong dari Cirebon. Untuk kelezatannya, wah amazing fams! Nyempil di sudut pasar Mandalagiri, kota Garut. Soto Haji Ahri ini bener-bener hidden gems. Setiap pagi dan jam makan siang, pengunjungnya nggak pernah sepi. Nah, di sini nih fams, pembeli yang datang ini bisa memilih isian soto. Mau murni daging sapi, soto jeroan, ataupun yang kombinasi daging dan jeroan, siap sedia. Daging yang disajikan pun ini banyak banget. Siraman kuah santan dan kental semakin bikin lidah bergoyang dengan harga yang sepadan.
Wah, ini cocok banget deh. Soto ini buat hidangan utama saat beduk maghrib nanti. Nah, dari dapur inilah nih fams, kelezatan soto Garut yang legendaris ini berasal. Daging dan joran sapi muda yang direbus lama bersama bumbu rempah ciptakan tekstur yang lembut dan empuk serta gurih. Baik daging, nasi, dan semua yang dimasak di sini masih pakai kayu bakar sebagai perapian. Matangnya jadi sempurna dan aroma yang tradisional banget, fams. Sepeninggal sang ayah, sejak tahun 1979, warung soto Haji Ahri ini dilanjutkan oleh sang anak, fams. Bahan baku dengan racikan resepnya masih warisan sejak pertama kali dirintis. Gak heran, kenikmatan soto Haji Ahri ini jadi legendaris. Setiap harinya nih, fams, 5-10 kg kunyit dan bahan rempah lainnya diolah menjadi bumbu soto. Dari dapur inilah, racikan dasar soto dibuat untuk dikirim ke beberapa cabang soto di kota Garut dan sekitarnya. Setelah dimasak selama 3 jam, rebusan daging lalu didiamkan semalaman untuk mendapatkan kaldu yang kental. Kalau lagi rame nih, fams, 30 kg lebih daging dan jeroan ludes diolah jadi soto ini nih, fams. Oh my wow! Sehabis kulineran, kini saatnya cuci mata lihat kerajinan, fams. Tuh, kinclong-kinclong kan perabotan aluminiumnya? Semuanya asli buatan lokal Garut, fams. Berbagai bahan baku ternyata bisa disulap jadi perabot dapur. Aneka perkakas dapur ini, fams, bukan dari barang sembarangan. Punya kualitas jempolan yang bisa awet bertahan sampai tahunan. Soal harga, masih terjangkau kok. Peralatan memasak berbahan aluminium ini adalah karya para pengrajin di Garut. Mulai dari panci, wajan, dandang, sampai kastrol semua ada. Dari yang kecil imut sampai ukuran jumbo juga ada kok. Siapa sangka, fams, lempengan aluminium bekas inilah aneka perabot masak tadi bisa tercipta. Biasanya sih, lempengan aluminium bekas didapat dari papan penunjuk atau marka jalan yang udah nggak kepake lagi. Hanya butuh beberapa lembar potongan aluminium untuk membuat satu karya kerajinan alat masak. Bahan dasar akan dilebur di atas bara api dengan panas suhu di atas 660 derajat Celcius. Hanya 10-15 menit, fams, aluminium padat langsung berubah menjadi cair. Walau hanya memakai peralatan yang sederhana, nggak membatasi keterampilan para pengrajin di sini untuk membuat karya kerajinan alat masak aluminium, fams. Keren ya? Aluminium cair juga dipakai untuk membuat gagang atau pegangan peralatan dapur yang dibuat nanti. Bentuk dan ukurannya juga menyesuaikan. Lelehan aluminium yang masih panas selanjutnya dituang ke dalam wadah atau cetakan dari lempengan besi supaya suhunya bisa sedikit lebih dingin. Kurang lebih 10 menit, aluminium cair bisa kembali padat. Nah, dari sinilah nih, fams, proses inti pembuatan aneka alat memasak dimulai. Lempengan aluminium ini juga kembali dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu supaya mudah untuk dibentuk menjadi beragam perkakas dapur. Para pengrajin di sini murni mengandalkan pengalaman dan keterampilan bertahun-tahun. Untuk satu buah peralatan masak aja bisa membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar dalam proses pembuatannya, fams. Maklum deh, semua dikerjakan secara manual dengan tangan. Proses ini juga nggak boleh asal, fam. Pola pukulan harus mengikuti alur yang dibuat melingkar dengan tenaga yang relatif sama. Kalau mulai sulit dibentuk, lempengan harus kembali dipanaskan sebelum lanjut dipukul lagi. Proses ini akan berlangsung hingga menjadi bentuk peralatan dapur yang dimau, fams. Karya kerajinan perkakas masak aluminium dari Desa Pasir Kiamis, Kecamatan Pasirwangi, Garut ini, fams, udah terkenal kualitasnya secara turun-temurun. Ciri khas perkakas masak aluminium ini, permukaannya menyerupai sisik ikan. Pola sisik ini terbentuk dari bekas pukulan. Ibarat tulisan tangan, dari pola ini kita bisa mengetahui siapa pembuat perkakas masak ini. Fams, aktivitas membuat perkakas masak di desa ini udah berlangsung selama puluhan tahun. Wajar aja kalau orang tua sampai anak-anak muda di sini memiliki keterampilan soal urusan dapur. Di tangan para pengrajin inilah yang membuat nama Desa Pasir Kiamis menjadi harum dan dikenal sebagai sentra kerajinan aluminium berkualitas. Uniknya di sini, perkakas dapur buatan Pasir Kiamis ini dijual secara kiloan, mulai dari puluhan ribu aja per kilogramnya. Wah, murah meriah ini mah. Ada satu lagi nih, fams, kerajinan asal Garut yang terkenalnya sampai kemana-mana. Produk kerajinan kulitnya nih, fams, seperti sendal, tas, atau jaket kulitnya. Harganya mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Untuk sentra kerajinan kulit di Garut sendiri, pusatnya di Sukaregang. Di sini kita bisa menemukan toko-toko yang menjual berbagai produk kulit. Katanya sih, daerah ini menjadi tempat penjagalan domba dan sapi. Makanya banyak kulit hewan di sini nih, fams. Dulu daerah ini hanya fokus pada proses penyamakan kulit aja.
Sekitar tahun 70-an, produk kerajinan kulit mulai dibuat. Keunggulan beli kerajinan kulit di sini sangat dijamin keaslian ini, fams. Harganya juga lebih murah dibandingkan dengan produk kulit yang udah dijual di luar kota Garut. Fams, aneka produk kerajinan kulit di sini rata-rata dibuat secara handmade alias buatan tangan. Sekarang kita intip nih proses pembuatan jaket kulit di salah satu pengrajin kulit di Sukaregang. Gambar pola di atas lembaran kulit dulu ya, lalu gunting sesuai pola, tinggal jahit aja deh, fams. Untuk jaket kulit, biasanya dibuat sleting di bagian lengan. Sisanya masih sama kok, dengan pembuatan pola baju biasanya. Bedanya cuma bahannya aja. Fams, pembuatan produk kulit ini relatif cepat. Asal ada pola, tinggal gambar, gunting, dan jahit aja. Sisa potongan kulit jaket bisa dipakai untuk pembuatan sendal, dompet, atau gelang. Tuh, ciamik, fams! Jarak Indonesia dan India sih boleh jauh, tapi ternyata ada banyak loh kuliner lokal yang kita kira asli Indonesia. Ternyata sejarah asalnya dari India. Hahaha. Selain roti canai dan kare, ternyata kue serabi dan rendang juga dari India sono, fams. Wah, gak nyangka kan? Well, biar gak kelamaan penasaran, mending langsung aja kita simak bareng-bareng liputannya. Ini dia. Nah, olahan yang satu ini udah pasti dong juga kental dengan keindiaannya. Kare, fams. Uniknya di Jawa Timur ada loh kare yang beda dan gak biasa. Gak cuma cantik, kuliner khas Kabupaten Tuban ini juga bikin keringetan. Ini dia, fams, kare rajungan. Di sini ada dua menu rajungan yang paling banyak diminati pembeli, fams. Ada kare rajungan dan rajungan kepung. Soal rasa, sama-sama endes dan pedes. Buat awalan, kita cobain nih rajungan tepung dulu ya, fams. Lihat nih, porsinya banyak banget. Nama kepung dalam sajian ini karena rajungan dikepung dengan seafood lainnya, kayak kerang simping dan cumi. Untuk kuah yang dipakai ini adalah kuah kare khas Tuban, fams. Rasanya pedas dan kuat rempah. Yang jelas, bisa bikin keringetan kalau menyantapnya nih. Fams, satu porsi rajungan kepung ini bisa dimakan 3-4 orang. Tapi makan sendirian ya monggo aja sih, asal kuat pedas dan habisin semuanya. Ya kalau enggak, ya bisa mubazir lah. Oh iya, fams, rasa pedas pada masakan ini disebabkan adanya penambahan bumbu rempah yang berlimpah. Rempah juga dipercaya bisa menghangatkan tubuh biar nggak gampang sakit dan masuk angin. Maklum, sebagian besar masyarakat di sini bekerja sebagai nelayan. Selain itu, bumbu rempah juga bisa meningkatkan nafsu makan dan menghilangkan bau amis pada seafood. Pantas aja, rasa rajungan kepung ini enak banget. Langsung kita intip yuk pembuatan kepung karenya. Bahan-bahannya lumayan banyak nih, fams. Ngomongin soal bumbu kari, ternyata makanan ini berasal dari daerah Asia Selatan, tepatnya India. Awalnya bumbu yang dipakai ini untuk kari ini jenisnya banyak sekali. Jumlahnya bisa mencapai puluhan jenis rempah, fams. Nah, kalau sekarang sih, jenis bumbu kari yang dipakai ini menyesuaikan daerah masing-masing. Kalau di Tuban, rempah terpenting adalah kunyit, ketumbar, kemiri, dan cabai. Oh iya, fams, nama kari ini diambil dari bahasa Tamil, karugi, yang artinya membakar dengan minyak banyak. Masakan kari di India memang sangat berminyak dan kaya rempah. Alasan itulah yang membuat kerajaan Inggris rindu dengan masakan India. Kemudian, rasa rindu terobati karena seorang chef asal Inggris berhasil membuat bumbu kari dengan campuran rempah khas India. Kemudian dipersembahkan kepada para raja dan ratu di Inggris. Tinggal tambahkan santan, bubuk kari, dan penyedap. Setelah diaduk rata, rajungan kukus siap berenang dalam kuah kari. Oh iya, proses kukus rajungan ini sangat dianjurkan sebelum dibuat kare, fams. Tujuannya bisa membuat rajungan ini matang tanpa harus kehilangan nutrisinya. Sekilas, rajungan ini memang mirip dengan kepiting. Bedanya, rajungan ini dia memiliki tubuh lebih kecil dan ramping. Memiliki colok-mencolok di cangkang, serta capit yang memanjang. Sama kayak kepiting, rajungan juga masuk ke dalam kelompok hewan crustaceae alias hewan bercangkang keras. Soal harga, rajungan ini pasti lebih mahal dari kepiting. Soalnya, rajungan yang berasal dari laut lebih sulit dijumpai tuh, fams. Selain itu, rajungan punya kandungan gizi lebih banyak, protein lebih tinggi, dan kolesterol yang lebih rendah. Untuk rasa, sama-sama full lazis, fams. Pas banget kan buat jadi menu buka puasa nanti? Hehehe. Tapi wait, ingat juga, fams,
makan rajungan ini nggak boleh berlebihan. Sebab segala sesuatu yang berlebih emang nggak baik, fams. Yang biasa-biasa aja lah ya, biar lebih abadi cintanya. Ahai! Ternyata nih fams, ada banyak banget makanan di Indonesia yang ternyata berasal dari India sana. Apa aja yo? Fams, meski terkenal sebagai kuliner khas dari Ranah Minang, Sumatera Barat, terciptanya rendang ini justru berasal dari hasil akulturasi kuliner kari dari India. Kari yang lebih mirip gulai oleh suku Minang dimasak lebih lanjut hingga tekstur masakannya mengental dan dinamai rendang. Nah, sekarang rendang ini ternyata nggak cuma dibuat dari daging sapi atau daging ayam doang nih fams, tapi ada 25 jenis rendang loh. Varian rendang ini bisa kita dapetin di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mulai dari rendang lokan, rendang paru, rendang daging suwir, rendang ayam suwir, sampai rendang tuna, semuanya lengkap. Tapi yang paling spesial nih adalah rendang yang mirip dengan bakso ini nih fams. Meski terbuat dari daging sapi, rendang ini terbilang spesial. Rasanya lama bana. Kenalin ya, ini namanya rendang tumbuk fams. Penasaran? Kita intip aja yuk pembuatannya. Skuy! Rendang tumbuk ini bahannya terdiri dari daging sapi, aneka rempah, dan bumbu halus khas rendang. Uniknya, pada rendang tumbuk ini terdapat tambahan dadiah alias yogurt khas Minang, serta gula merah biar makin nikmat. Istimewanya nih rendang tumbuk ini nih fams, memakai daging sapi bagian paha atas yang tanpa lemak nih. Istilahnya dikenal dengan top side, yang teksturnya keras dan susah hancur. Setelah dipotong-potong, haluskan daging sapi. Prosesnya bisa memakai alat yang lebih modern nih, seperti gilingan ini nih fams. Kalau dulu sih, untuk bisa melunakkan tekstur daging sapi ini harus ditumbuk secara manual. Nah, proses yang satu ini disebut dengan rendang tumbuk. Anyway, rendang ternyata sudah beberapa kali menyabet penghargaan. Pada tahun 2011 dan 2017, rendang pernah menjadi makanan paling enak di dunia versi CNN International. Pada tahun 2012 di Amerika Serikat, rendang juga disebut sebagai the most balanced food. Gak heran nih, kuliner ini bisa terkenal, bahkan banyak dicari oleh orang Korea, Malaysia, Singapura, Norwegia, sampai Dubai, fams. Keren! Oh iya, rendang termasuk masakan yang kaya rempah. Selain menambah kelezatan, rempah ini juga dipercaya bisa menghilangkan bau amis daging sapi yang menjadi bahan utamanya. Kandungan rempahnya bisa menjaga daya tahan tubuh, fams. Banyak yang mengira rendang tumbuk ini adalah rendang bakso, fams. Meski mirip, rendang tumbuk ini rasanya lebih nikmat karena nggak ada tambahan tepung sama sekali, fams. Daging yang telah dibumbui dikepal sekuat tenaga agar tetap utuh. Nah, kalau udah siap, bikin deh bumbu rendangnya. Kemudian, masak bumbu hingga matang, fams. Ini nih yang bikin rendang tumbuk ini jadi makin spesial. Adanya tambahan gula merah dan dadiah yang dibuat dari susu kerbau. Dijamin deh, rendang yang dihasilkan ini rasanya lebih otentik. Kemudian, masak rendang dengan santan kelapa yang udah tua. Bukan cuma nikmat, kelapa tua ini lebih banyak mengandung minyak yang membuat rasa rendangnya lebih gurih. Untuk menghasilkan rendang yang nikmat, api memasaknya ini nggak boleh terlalu besar, fams, biar nggak gosong. Oh iya, fams, dulu rendang ini hanya disajikan khusus untuk kaum bangsawan aja. Rendang dianggap istimewa karena dalam pembuatannya butuh waktu 8 jam lamanya. Nama rendang ini ternyata berasal dari proses memasaknya, yaitu marandang atau memasak dengan waktu yang lama. Tahapan prosesnya dimulai dari gulai, kalio, sampai akhirnya menjadi rendang. Untuk kalio ini adalah sebutan dari rendang setengah jadi. Warna santannya ini berubah menjadi kecoklatan, fams. Teksturnya lengket dan aroma karamelnya yang kuat. Proses ini sudah makan waktu 4 jam hingga menjadi rendang, fams. Untuk rendang kemasan, sebaiknya dibuat dengan tekstur yang kering supaya bisa awet hingga 3 bulan lamanya, meski tanpa pengawet buatan. Rendang yang sudah matang, tinggal diangin-anginkan sebelum dikemas, fams. Nah, satu porsi rendang tumbuk kemasan ini beratnya kurang lebih 250 gram. So, rendang tumbuk dengan rasa otentik ini bisa lo dibawa pulang dan dijadikan buah tangan. Kalau mau dijadikan menu buat buka puasa, juga bisa banget nih, fams. Endul! Hahaha. Siapa yang gak kenal kue serabi? Kuliner khas masyarakat Indonesia ini terkenal lezat dan menggugah selera. Namun siapa sangka kalau kue berasal dari India bernama appam. Nah, mumpung lagi ngomongin soal serabi, pas banget nih ada serabi pelangi yang famous di pesisir Pantura, Jawa Tengah.
Lokasinya ada di kawasan Sugiwaras, Kota Pekalongan. Lihat nih serabinya, unik ya? Karena ada 7 varian warna serabi yang memanjakan mata. Rasanya lembut di lidah, fams. Di sini kita juga bisa menikmati serabi, topping coklat dan keju kekinian. Seperti ini nih, fams. Duh, enak banget ya, fams. Fams, nama serabi ini serabi Mbah Nani. Karena make resep yang dipakai sama Mbah Nani. Dia adalah nenek penjual serabi ini nih, fams. Usaha ini sudah ada sejak tahun 2012, fams. Awalnya serabi di warung ini cuma jual rasa original. Karena makin tren makanan kekinian, maka dibuat deh serabi pelangi. Tujuannya untuk menarik minat pembeli. Tenang, fams. Pewarna yang dipakai ini juga aman kok, khusus untuk makanan. Kalau nggak percaya, kita lihat yuk proses pembuatan serabi ini. Fams, tepung yang dipakai untuk bikin serabi ini adalah tepung terigu. Ada juga tambahan telur dan ragi. Fungsinya untuk mengembangkan adonan itu, fams. Campur adonan ragi dengan tepung terigu sedikit demi sedikit. Pencampuran tepung secara perlahan untuk menjaga adonan menggumpal, fams. Sehingga dipadati tekstur serabi yang lebih lembut. Tambahkan juga telur ayam secukupnya. Jangan terlalu banyak ya, fams. Nanti serabinya bisa jadi bau amis tuh. Tinggal bagi beberapa adonan menjadi beberapa bagian. Terus beri pewarna makanan. Kalau sudah siap, tinggal masak adonan dengan cetakan khusus serabi dari tanah liat. Sebelum dituang, cetakannya ini harus dipanaskan dulu, fams. Kalau belum panas, bisa-bisa adonannya gak bakal ngembang tuh, fams, alias bantet. Oh iya, fams. Selain sering disebut sebagai makanan dari India, ada juga yang bilang serabi ini dipengaruhi oleh panekuk khas Belanda saat zaman penjajahan dulu. Soalnya bentuknya mirip banget dengan pancake yang berukuran lebih kecil dan tebal. Dulu warung ini pakai kayu bakar untuk membuat serabinya. Karena makin banyak permintaan, maka mereka menggantinya dengan kompor gas supaya lebih praktis. Dalam sehari warung serabi ini bisa membuat sekitar 300-500 buah serabi. Uniknya, semua serabi ini dipesan untuk dibawa pulang. Jarang banget pembeli yang makan di tempat. Untuk harganya, satu buah serabi di sini dijual mulai dari Rp8.000. Gak cuma warnanya aja nih yang menarik, fams. Rasa serabinya super endolita, fams. Apalagi kuah kincanya ini dari campuran santan, saripati daun pandan, dan gula Jawa. Yummy! Sekali cicip, dijamin deh, gak cukup makan satu doang serabinya. Kalau mau menyantap tanpa kuah dan topping juga bisa kok, fams. Rasanya tetap manis, kayak kamu. Yeah! Nah, finally, kalau ngomongin soal kuliner Indonesia yang ke India-Indiaan, ya ini dia nih, fams, roti canai. Nah, roti canai ini punya teksturnya tipis dan rasanya gurih. Biasanya dimakan bareng kari kambing. Oh my wow, wah ini mah enak banget, fams. For your info nih, konon roti canai ini dia berasal dari India. Jadi pada abad ke-17, Kesultanan Aceh yang menjadi pintu masuk warga negara India menjadi titik awal penyebaran kuliner ini ke seluruh Nusantara, fams. Nama roti ini merujuk pada nama kota yang ada di negara India, yaitu Chennai. Nah, selain itu, kata canai sendiri dalam bahasa Melayu ini memiliki arti adonan yang digulung. Mau bikin canai? Bisa banget, fams. Pertama, masukin tepungnya. Lanjut semua bahannya menyusul. Uluni aja, sampai kalis, fams. Nah, gitu. Oke, adonan roti canainya udah jadi nih. Sekarang ambil adonan dan bulatkan. Langsung deh kita bentuk. Jangan lupa pakai minyak biar nggak lengket dan mudah bentuknya, fams. Sampai pipi, fams. Sekarang lebarkan adonannya dengan gerakan tangan memutar. Awas, jangan sampai sobek, fams. Walaupun kelihatannya gampang, tapi kelihatannya susah loh, fams. Apalagi kalau adonannya udah semakin tipis. Next, lanjut goreng, fams. Jangan lupa sama margarinnya, biar nggak lengket. Anyway, kandungan omega 9 dan omega 6 yang terkandung di dalam margarin bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Wah, keren nih. Wait, ini bukan lagi marah-marah karena THR belum keluar ya, fams. Roti canai matang ini emang sengaja dibeginiin. Caranya nih, fams, supaya tekstur roti canainya ini semakin lembut. Nah, roti canainya udah jadi nih. Tinggal siapin deh karinya. Oh iya, fams, roti canai ini juga disebut-sebut sebagai cikal bakalnya martabak. Walaupun sekilas mirip, tapi isinya beda.
Gimana? Roti canai buat menu buka puasa nanti? Oke nggak? Nah, kayaknya boleh banget nih, fans. Ayo tebak, kita lagi ada di mana nih? Ini bukan lagi di Taj Mahal, India, fans. Bukan. Tapi ini di kawasan Sunter, Jakarta. Gak ngira kan? Konon katanya, arsitektur masjid bernama Ramli Musofa ini sengaja menyerupai Taj Mahal karena ingin sama-sama fenomenal. For your information nih fans, masjid ini berdiri sejak tahun 2011 di atas lahan seluas 2000 meter persegi. Bangunan dengan ketinggian 35 meter ini juga mampu menampung hingga 1000 orang jamaah fans. Gede! Gak cuma itu aja, dinding masjid 4 lantai ini tampil megah dengan warna putih dan berhiaskan ornamen-ornamen eksklusif. Udah gitu, saat memasuki halaman masjid, juga terdapat grafir ayat-ayat suci Al-Quran surat Al-Qari'ah di sisi dinding. Kemudian, di sisi tangga utama, memasuki bangunan masjid, juga ada grafir ayat-ayat surat Al-Fatihah. Uniknya, semua grafir lengkap dengan kaligrafi. Di sini disajikan dalam tulisan bahasa Indonesia dan aksara Mandarin sebagai terjemahan dari ayat Al-Quran yang dimuat. Gak kalah keren kan, fams? Sama Taj Mahal aslinya? That is really wonderful. Hehehe. Keren ya tangan hari ini? Besok kita masih hadir nih, menemani pagi kamu, fams. Kalau mau yang lebih seru lagi, nonton aja Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 5 lewat sedikit. Oke, fams? Karena Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fams!